yang murung. Bebas, bebas, bebas Nadiem, bebas Nadiem sekarang juga. Bebas, amin. Teman-teman ya. Bebas Nadiem sekarang juga. Bebas,
Dorong terus. X-ray Pak, X-ray, X-ray. X-ray Pak Nadiem, X-ray. Handphone. Maju. Yo, Preston dulu. Aduh. Kalem. Momen berbeda mewarnai jalannya sidang vonis kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Menjelang persidangan dimulai, bunga mawar berwarna kuning dibagikan ke sejumlah pengunjung sidang. Mawar kuning tersebut turut dibagikan kepada anggota keluarga dan rekan-rekan Nadiem yang hadir mengenakan pakaian serba putih di ruang sidang. Pantauan di ruang sidang Hatta Ali sekitar pukul 10:30 WIB, Nadiem memasuki ruang sidang didampingi sang istri, Franka Franklin. Keduanya kemudian duduk di barisan paling depan kursi pengunjung sambil menunggu majelis hakim membuka persidangan. Suasana sidang tampak dipenuhi keluarga, kerabat, serta para pendukung yang datang memberikan dukungan moral kepada Nadiem menjelang pembacaan putusan. Sebelum sidang dimulai, Nadiem juga sempat menyampaikan harapannya agar perkara yang dihadapinya dapat menjadi momentum perbaikan sistem hukum di Indonesia. Ia berharap apapun hasil sidang hari ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum mulai dari proses penuntutan hingga pembuktian perkara. Oh ya. Memperhatikan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 604 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersamakan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang lainnya yang bersangkutan. Terdakwa kalau nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk ya. Duduk aja. Mengadili 1.
menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Buka jalan. Dapat. Kalau sudah kumpul ya semuanya. Kenapa mesti dipukul yang mulia? Kenapa mesti dipukul yang mulia? Karena diputuskan kalau tidak berhubungan lagi oleh Ketua Majelis Ulama dan Ketua Majelis semua prestasi pimpinan Hikmat Taiman dan bagian proses lain nanti masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua yang aktifnya tersebut dibantu oleh Prof. Iskandar pihak Taiman sebagai kandidat diganti dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukum. Silakan kembali. Jadi demikian ya pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Seperti kita akan mendengarkan bahwa dalam pengambilan putusan ini tidak bulat salah satu hakim anggota menyatakan berbeda pendapat. Ini bukanlah sesuatu kelemahan, tetapi ini adalah cerminan kebenaran dan integritas. 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa
tidak mempunyai hak benar yang mencukupi untuk membayar pokok ganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan lelang kekayaan. Di tengah hiruk-pikuk menjelang sidang vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2026, kehadiran sang ibu kandung, Atika Al-Gadri, menarik perhatian awak media. Mengenakan pakaian formal yang bersahaja, Atika tampak hadir lebih awal untuk memberikan dukungan moral langsung kepada putranya. Di sela-sela persidangan yang bersiap dibuka, awak media sempat mencegat Atika di koridor depan ruang sidang utama untuk melakukan wawancara singkat terkait kondisi Nadiem dan harapan keluarga. Bebas murni. Tapi ada kekhawatirannya sih Bu, praktik di persidangan ini kan nggak pernah ada perkara korupsi yang dinyatakan bebas. Kalau Ibu persiapannya apa sih Bu buat mendengar persidangan ini? Ada mendengar tuntutan nanti, persiapannya apa Bu? Apa banyak berdoa?
Oh, kasih jalan. Jalan. Bisa jalan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menemui massa yang menunggu di luar area sidang seusai dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim pada Selasa 30 Juni 2026. Nadiem Makarim tampak berjabat tangan hingga memeluk massa yang memberi dukungan padanya. Sambil dikawal oleh aparat kepolisian, Nadiem Makarim mendatangi kerumunan massa yang kebanyakan berseragam ojol. Dalam momen ini, Nadiem bersama massa ojol juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seusai menjalani sidang vonis kasus korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Suasana haru pun mewarnai halaman Pengadilan Tipikor. Sejumlah pendukung tampak menangis dan memberikan dukungan pada Nadiem setelah putusan dibacakan. Seperti diketahui, Majelis Hakim menyatakan Nadiem Makarim terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan. Tak hanya itu, Hakim juga menghukum Nadiem Makarim membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Apabila tidak dibayarkan, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar, serta uang pengganti senilai 5,68 triliun rupiah.
Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bebaskan Nadiem. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sulit mencari kata-kata karena perasaan terbesar saya pada hari ini adalah saya berasa sangat bersyukur bahwa dalam perjuangan 1 tahun ini saya tidak merasa sendirian. Apapun yang akan terjadi hari ini, saya yakin sekarang saya tidak sendirian. Karena saya punya keluarga saya punya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, dan saya punya kebenaran di sisi saya, dan karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Kita tahu hari ini apa saja bisa terjadi. Tentunya harapan saya adalah bahwa kebenaran menang hari ini. Bahwa keadilan masih ada artinya di negara ini. Tapi saya juga tidak naif. Saya menyadari bahwa bisa saja hari ini keputusannya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Bisa saja itu terjadi. Tetapi saya yakin bahwa ada hikmah yang jauh lebih besar dari kejadian ini, dari kasus ini. Saya berdiri di sini bukan hanya mewakili saya dan keluarga saya. Saya berdiri di sini mewakili setiap orang jujur yang telah dikriminalisasi dan akan dikriminalisasi. Saya harap bahwa kasus saya, apapun yang terjadi hari ini, dijadikan perubahan, dijadikan animo untuk perubahan yang lebih baik bagi sistem hukum kita, proses penuntutan kita, proses membuat keputusan, proses melakukan tuntutan, proses pembuktian, sehingga ini tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai ini. Teman-teman, sekali lagi, saya tidak pernah menyesal keputusan saya untuk mengabdi kepada negara, dan saya tidak ingin anak-anak muda ketakutan untuk mengabdi kepada negara setelah kasus ini. Yang saya inginkan justru jadikanlah ini kesempatan emas. Apapun yang terjadi dengan saya, Indonesia harus menjadi lebih baik. Indonesia harus memberikan harapan kepada anak-anak mudanya. Indonesia harus memberikan harapan kepada kepastian hukum, agar kita semua merasa aman untuk mengabdi kepada negara. Terima kasih. Sekian dari saya.
ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah, tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Saya divonis secara praktis 15 tahun karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Goto. Tidak satupun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan, tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini. Belum pernah ada kasus di mana jutaan orang menyimak setiap fakta persidangan. Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang tipikor bilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara,
Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah, Ridwan Al-Fatihah, dan hakinya kau tidak kursi, Martiat Al-Fatihah, Andika Al-Fatihah, masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh hakim ketua dengan yang didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Untuk melakukan dan untuk putusan dia akan sampaikan bahwa putusan ini sudah tegak dan akan kami yang mulia ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada kita. Nyari kita cuma juga lagi. Tapi merasa kecewa masih dengan tuntutan 10 tahun itu cukup berat Mbak Mira? 10 tahun. Itu dari temennya apa? Ada rasa kekecewaan nggak dengan tuntutan dari? Kalau kecewa pasti ya. Maksudnya kita udah bisa merasakan sejak pertama kali semua dibacakan. Tapi ujungnya sepertinya semua pasti tidak bisa membayangkan ini bagaimana, dan ini satu kenyataan yang tadi sepertinya ditutup aja gitu. 10 tahun putusan dengan sekian banyak konsekuensi lainnya secara finansial, itu seperti menutup semua jalan bagi kita. Jadi itu aja sih sementara yang saya bisa. Tapi sampai emosional. Ya pastilah, pasti kita semua sangat berempati, bersimpati pada keluarga, pada semua perjuangan yang sebenarnya sudah diucapkan dengan baik. Ada tadi satu hakim yang dissenting opinion dan menguraikan dengan baik sekali bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Nadiem itu punya alasan yang sangat kuat dan dia tidak pantas gitu untuk dijadikan terdakwa dalam kasus ini. Mas Heri, sedikit Mas Heri, melihat kasus Nadiem jadi kayak ada rasa ketakutan untuk bisa ada kontribusi kepada negara nggak sih Mas? Oh kalau itu kan itu silakan diuji sendiri, dinilai sendiri, sudah pasti ya. Oke, makasih. Terima Mas Heri. Tahu Mas Nadiem itu yang menang? Iya, enggak ini. Enggak benar sama sekali. Enggak benar kena Nadiem, enggak benar sama sekali. Dan ya maaf ya, itu hakimnya enggak benar. Tidak. Enggak benar aja. Indonesia lebih kuat dari itu. Kecewanya berat. Kecewanya kenapa? Kecewa. Iya, karena Nadiem enggak salah. Dibikin salah. 10 tahun pula. Ya, dan akan ditambah 5 tahun lagi kalau dia tidak bisa membayar denda. Tentu sedih ya, tentu kecewa. Jadi Nadiem dan Sangka itu kan seperti saudara bagi saya, dia sahabat saya. Anak-anak saya juga begitu. Jadi dari awal tentu ketika mereka mendapatkan cobaan ini, saya sebagai kawan hanya bisa mendoakan, mendukung, hadir, memberikan kekuatan secara spirit lah. Dan saya bangga bagaimanapun selama saya 1 tahun di dalam tulisan-tulisan yang diberikan, Nadiem tetap dengan punya dikisi mencoba membela diri dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Tapi di dalam prosesnya putusan hari ini ternyata ya membuat kita kecewa, sedih. Tapi entah bagaimana saya itu merasa punya keyakinan Nadiem itu punya iman yang tinggi, dia cerdas dan sebagai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan kan kita
jalan untuk agar kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, yang benar, diberikan kebenaran yang tak mampu diperlihatkan dengan dan hari ini saya melihat bagaimana solidaritas batin banyak orang begitu kuat ya, dan melihat bukan hanya soal kasus, soal tentang bagaimana harapan kita melihat keadilan di tanah air. Banyak sekali rekan artis yang datang mungkin setiap sidang yang Happy atau mungkin di awal sidang dan di akhir sidang ini mendukung Mas Nadiem. Itu seperti apa sih memang koordinasi dengan Happy dan juga rekan artis yang lainnya? Untuk kita semua memberikan dukungan kepada orang itu tidak ada yang manusia. Konsepnya yang hati yang mendorong, kita itu nggak bisa dipaksakan kalau memberikan dukungan, memberikan support, memberikan aksi. Jadi entahlah mungkin bagaimana Nadiem begitu terbuka menyatakan cita-citanya dia memimpin bangsa, menjadi pemimpin gitu ya, menjadi seorang menteri gitu. Terus bagaimana naif, dia merasa dirinya naif, juga dia memperlihatkan bahwa dia itu tidak sempurna, tetapi dia punya cita-cita yang besar. Mungkin itu memotivasi banyak orang sehingga ingin bergandengan tangan karena banyak banget juga kan generasi muda yang ingin membangun bangsa ini. Dia jadi nggak takut, tapi Nadiem terus memberikan motivasi. Saya rasa karena itulah dukungan satu persatu muncul. Saya beberapa kali datang, itu yang sekali melihat keadilan ya, membutuhkan stamina yang panjang, butuh emosi yang stabil. Jadi ya kita kan hanya bagian kecil. Semua wartawan datang ini kan kompas sekali ya, bagaimana yang menjalani gitu. Jadi ya sedikit banyak mungkin semoga bisa meringankan dan juga membuat jaksa atau hakim berubah pikiran kan gitu. Tapi putusan hari ini menyatakan seperti ini, tapi semua seolah memberikan keyakinan keadilan pasti akan bisa ditegakkan. Kayaknya tadi Mbak Yeti juga cukup terpukul juga sampai meneteskan air mata gitu. Mungkin dampak dari melihat kasusnya Nadiem juga berdampak ke Mbak Happy, jadinya takut untuk memberikan kontribusi besar gitu buat negara ini atau seperti apa sih? Ya semoga ya, namanya manusia ketika ada yang menangis, ada yang sedih, hati kita punya perasaan ya, sesuatu yang itu kan tidak ada yang dibuat-buat, semua sedih, semua berduka, tentu kita juga terharu, semacam itulah rasanya, apalagi kita kenal dengan orangnya. Jadi ada ketakutan juga nggak sih Mbak Happy untuk memberikan kontribusi besar gitu buat negeri ini? Tadi mengatakan berkali-kali saya tidak menyesal menjadi menteri, saya tidak menyesal mencintai bangsa ini, ya semoga mencintainya tidak belakangan kan gitu ya. Nah kalau saya yang pasti ya, saya tahu sih untuk orang yang berani ya berada di birokrasi dan lain sebagainya. Oh saya jujur sendiri saya tidak berani, tapi saya bukan berarti berhenti untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan lewat profesi saya sebagai seorang Seorang hakim anggota menyampaikan dissenting opinion dalam sidang putusan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sosok itu diketahui bernama Andi Saputra menyebut Nadiem harusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Adapun pendapat berbeda itu disampaikan saat sidang vonis perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sidang ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa 30 Juni 2026. Andi menilai tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan mens rea atau niat jahat yang dilakukan Nadiem. Kini sosoknya menjadi sorotan warganet. Andi diketahui merupakan ex-jurnalis sebuah media online sejak 2007 sebelum menjabat sebagai hakim, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sosoknya dikenal aktif saat masih menjadi mahasiswa. Ia juga pernah menjabat penghargaan Konstitusi Award dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 silam. Andi pun diangkat sebagai hakim ad hoc tipikor pada PN Jakarta Pusat pada Rabu 30 April 2025. Tambahnya nilai saham PT Akap adalah karena mekanisme pasar di luar kendali terdakwa. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam proses pembentukan harga laptop Chromebook yang tidak wajar. Bahwa benar dalam pengadaan barang laptop ada orang lain atau korporasi yang menjadi kaya secara melawan hukum. Tetapi kekayaan mereka tersebut bukan akibat dari perbuatan terdakwa. Menimbang oleh karena terdakwa tidak menikmati uang korupsi, maka tuntutan uang pengganti gugur dengan sendirinya. 3.4
niat jahat dan perbuatan jahat. Menimbang bahwa dari rangkaian puzzle fakta yang disusun dari persesuaian alat bukti di persidangan telah ternyata tidak dapat diambil kesimpulan kausalitas yang sempurna bahwa telah terjadi adanya niat jahat pada diri terdakwa sebagai menteri untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang seakan-akan terlihat sebagai perbuatan jahat, aktursif dalam perkara aku adalah menandatangani Permen nomor 5 tahun 2021. Namun dari persesuaian alat bukti, perbuatan menandatangani Permen tersebut belum kuat dan telak sebagai perbuatan jahat. Ditambah, ternyata Permendikbud 5 2021 juga tidak menguji merek tertentu, tetapi hanya menguji operating system. 3.5 permufakatan jahat menimbang bahwa hingga persidangan pembuktian selesai ternyata tidak ditemukan adanya persesuaian alat bukti telah terjadi permufakatan jahat semen spanning dari terdakwa Nadiem dengan terdakwa lainnya dalam perkara aku yaitu Ibrahim Mulyasa dan Sri Wahyuningsi, juga dengan para saksi-saksi yang hadir di persidangan. Terdakwa Nadiem tidak pernah menyuruh secara tegas atau diam-diam kepada Ibrahim Mulyasa Sri untuk melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya, Ibrahim Mulyasa Sri tidak pernah memberikan pemberian yang melanggar hukum kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa tidak terbukti pula melakukan intervensi langsung atau tidak langsung kepada panitia pengadaan barang. Menimbang dengan menilai kualitas pembuktian tentang percakapan di grup WhatsApp sebelum terdakwa menjadi menteri, belumlah meyakinkan secara hukum bahwa percakapan itu dapat dikualifikasikan bagian dari meeting of mind atau perbuatan persiapan for bidding handling, karena tidak lebih dari percakapan rencana aksi kebijakan apabila terdakwa benar-benar terpilih menjadi menteri. Menimbang oleh karena tidak cukup bukti telah terjadi meeting of mind di antara terdakwa dengan terdakwa Mul, terdakwa Sri untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dalam batas penalaran yang wajar, terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Mulyasa dan terdakwa Sri Wahyuningsi secara bersama-sama. 4. Kesimpulan. Menimbang bahwa oleh karena seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota 4 Andi Saputra SHMH berkesimpulan akhir sebagai berikut. 1. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. 3. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam satu waktu yang berdekatan, yaitu 1. Kebijakan pengadaan laptop, 2. Adanya kerugian negara, dan 3. Adanya penambahan modal saham Google ke PT Gotoh, adalah 3 peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat. Setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara seusai mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Pengacara kondang ini menilai putusan hakim sesuai dengan analisis yang sebelumnya telah ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial. Pada Selasa 30 Juni, Hotman menyoroti perbedaan pendapat antara 1 hakim dan 4 hakim yang bertugas dalam vonis Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurutnya, 1 hakim menyampaikan dissenting opinion, sementara 4 hakim lainnya menyatakan Nadiem bersalah. Ia juga menilai perbedaan pandangan majelis hakim terlihat pada penilaian mengenai kewajaran harga pengadaan Chromebook. Selain itu, Hotman mempertanyakan mengapa hasil audit BPKP periode 2020 hingga 2022 yang disebutnya menyatakan harga pengadaan wajar tidak dimaksimalkan dalam pembelaan. Hotman juga mengaku telah mengingatkan Nadiem mengenai investasi Google yang menurutnya berpotensi menjadi salah satu pertimbangan JPU untuk menuntut Nadiem. Hotman pun merasa sangsi mengapa Nadiem Makarim seolah tak mau mendengarkan sudut pandang Hotman atas kasusnya, sehingga saat ini terbukti bahwa sudut pandang itu yang dipakai hakim memvonis Nadiem Makarim. Nadiem dihukum 10 tahun penjara dan uang pengganti
800 miliar lebih. 4 hakim memvonis bersalah, 1 hakim menyatakan tidak bersalah atau dissenting. Benar seperti apa yang saya beritahu kepada Pak Presiden, Pak Prabowo waktu saya ditelepon, bahwa hakim yang dissenting 1 orang mengatakan tidak ada direct evidence, tidak ada bukti langsung. Berarti 4 orang yang menyatakan bersalah karena keyakinan. Jadi dipakai keyakinan hakim. Jadi benar analisa saya ke Pak Prabowo, Presiden, waktu dia telepon saya, bahwa kemungkinan ini akan divonis dengan unsur keyakinan hakim. Ya, 4 yakin, 1 tidak, 4 lawan 1. Benarkan analisa gua? Nah, yang kedua, hakim yang dissenting, yang menyatakan tidak setuju, menyatakan harga wajar. Nah, sedangkan 4 hakim menyatakan harga tidak wajar. Benar lagi analisa gua, kenapa audit BPKP tahun 2020 sampai 2022 tidak digas habis sama tim kuasa hukumnya? Karena di dalam audit 2020 sampai 2022 dari BPKP menyatakan harga wajar. Jadi itulah dari awal saya kumpulkan, itu yang waktu saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem, kuncinya di sini saya bilang. Tapi saya nggak tahu dia kurang minat, apakah memang itu audit BPKP tahun 2020 sampai 2022 rekayasa, saya nggak tahu. Kenapa waktu itu Nadiem tidak begitu minat untuk menggas habis hasil BPKP ini? Apakah memang audit BPKP 2020 itu adalah juga buat-buatan? Ya udah tahu kan. Audit dari lembaga itu sering dibuat, makanya saya jadi bingung nih, ya. Padahal itu kunci pokok. Yang kedua adalah saya juga utarakan sama Nadiem waktu itu mengenai hati-hati, saya bilang investasi dari Google yang bersamaan persis dengan problem ini menjadi salah satu permasalahan utama. Ya, itu saya sudah ingatkan waktu itu akan masuk dari sini GPU. Tapi entah kenapa waktu itu Nadiem kurang minat membahas itu secara detail dengan saya. Gitu loh, sehingga ada apa? Ya, mungkin gara-gara itulah Nadiem jadi kurang suka sama saya atau kenapa? Dan ternyata itulah yang dipakai. Apa semua yang saya utarakan kepada Nadiem benar semua dan dipakai oleh hakim untuk bervonis bersalah. Benar apa yang gue curigai dari awal. Hati-hati saya bilang, yang investasi Google akan dipakai saya bilang. Dan ternyata itu yang dipakai sebagai keyakinan 4 hakim. Okay? Halo Nadiem. Di awal waktu saya masih kuasa hukum, saya sudah ingatkan pasti masuk dari soal harga, saya bilang. Yaitu apakah harga wajar atau tidak. Ternyata 4 hakim menyatakan harganya tidak wajar. Padahal saya sudah ingatkan di audit BPKP 2000 sampai 2022 disebutkan harga wajar. Harusnya audit BPKP 2020 sampai 2022 ini yang dipakai saya gas di persidangan. Ya, karena tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara, kalau harga wajar. Ya, itu yang dipakai oleh majelis hakim 4 orang. Makanya dia pakai audit BPKP tahun 2022 yang menyatakan harganya kemahalan 1 triliun. Sama sekali tidak disinggung BPKP, hasil BPKP tahun 2020 tahun 2022. Saya udah ingatin dari awal, gas di sidang. Kalian terlalu banyak transaksi. Yang kedua, aku juga ingatin waktu itu, hati-hati. Pasti masuk dari Google ini. Karena memang korupsi itu kan menguntungkan orang lain. Walaupun tidak ada aliran dana, karena menguntungkan orang lain. Pasti nanti Google, pasti saya bilang, pasti masuk dari sini, saya bilang. Waktu di awal saya sudah bilang, ya makanya periksa dulu semua, saksikan bahwa Google itu karena harga wajar gitu loh. Tapi nanti sudah menjadi bubur, waktu itu
Nadiem agak sedikit khawatir karena Hotman terlalu vokal, takut jaksa tersinggung. Ternyata dalam persidangan justru banyak benar video-video dari Basar ya, yang membuat Basar siapa saya nggak tahu deh. Videonya banyak benar. Dan dia selalu ngomong terus vokal di sesudah persidangan. Kenapa waktu saya ada takut? Pengacara Hotman Paris mengungkapkan jalan vonis bebas Nadiem Makarim. Hotman menegaskan bahwa dirinya menginginkan Nadiem bisa bebas dari jeratan kasusnya. Namun ia mengatakan terdapat ganjalan yang menghambat keinginannya itu bisa terwujud. Ganjalan tersebut adalah putusan asistennya yang juga terjerat kasus Chromebook sudah keluar. Hotman menyebut ganjalan itu juga telah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tentu semua berharap, termasuk saya, termasuk Hotman berharap agar Nadiem dibebaskan yang putusannya dalam waktu dekat. Namun ada ganjalan utama, sebagaimana juga saya beritahukan ke Bapak Presiden, Bapak Prabowo, waktu beliau menelepon Hotman Paris. Saya mengatakan putusan terhadap asisten dari Nadiem sudah keburu keluar dan dihukum. Dan tentu apa dakwaan dari JPU terhadap asistennya? Dakwaannya adalah asistennya ini bersama-sama dengan bosnya melakukan tindak pidana korupsi. Ingat, jadi itu yang terbukti surat dakwaannya, bersama-sama. Kalau nggak salah begitu ya, tapi logikanya begitu. Logikanya begitu ya. Asistennya ini bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam surat dakwaan diuraikan semua bersama-sama dengan siapa. Dan sudah tentu dalam surat dakwaan disebutkan dengan bosnya, yaitu Nadiem. Jadi hakim sudah keburu menyatakan bahwa terbukti asistennya bersama-sama dengan bosnya. Nah, pertanyaannya, berani nggak majelis hakim yang sama memutus berbeda? Ya, sebab kalau Nadiem dinyatakan tidak melakukan, berarti bertentangan dengan putusan yang sebelumnya. Itulah yang saya beritahu kepada Bapak Prabowo dan itu fakta. Kemudian Bapak Prabowo menanyakan, gimana kira-kira akhir putusan? Saya mengatakan kepada Bapak Prabowo, kalau direct evidence secara tradisional dua alat bukti susah. Ya, tapi ini karena ini sangat canggih transaksinya. Maka kemungkinan besar yang menentukan adalah keyakinan hakim. Sebagaimana terjadi dalam kasus kopi sianida. Itulah yang saya beritahukan kepada Bapak Presiden. Kira-kira kemungkinan yang terjadi. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan dia bebas. Amin.
Dorong terus. X-ray Pak, X-ray lewat X-ray. X-ray Pak Nadiem, X-ray. Handphone. Maju. Yo, merespon dulu. Aduh. Kalem. Teman-teman ya. Bebas Nadiem sekarang juga.